Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Zahrani, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta. Kira-kira pembahasan kita kali ini tentang apa ya? Sekarang kita akan membahas durusul lughah tentang bab tasrif lugawi. Bisa kita lihat di atas, tasrif lugawi merupakan tasrif untuk bentuk kata yang sama tetapi ditinjau dari isim domirnya. Isim domir itu secara ringkasnya adalah kata ganti. Itu kalau untuk fiil atau kata kerja. Atau ditinjau dari jenisnya, apakah yang mudzakkar atau muannas. Mudzakkar ini merupakan untuk kategori laki-laki dan muannas kategori perempuan, atau jumlahnya yang mufrad atau tunggal, tasniyah itu atau dua atau ganda, dan jamak atau banyak itu dari sebuah isim. Jadi pada intinya tasrif lugawi yang di atas merupakan sebuah bentuk kata yang sama tetapi ditinjau dari domirnya atau kata gantinya. Maka itulah yang bisa terlihat perubahan-perubahannya karena domir-domir yang terletak di tasrif itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu nih tasrif itu asal muasalnya seperti apa sih katanya, dan tasrif itu sendiri punya makna apa sih? Lihat bahwa tasrif itu berasal dari fiil sorrofa yusorrifu atau artinya mengubah. Nah, sorrofa yusorrifu dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka setelahnya masdarnya menjadi tasrifan. Dari sinilah awal mula kata tasrif. Fiil lain yang berarti kata mengubah juga terdapat di fiil ghayyara yughayyiru dengan masdar taghyiron, dan ini sama-sama artinya mengubah seperti sarrafa yusarrifu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tasrif secara istilahnya nih, kira-kira apa? Kalau yang tadi itu secara bahasa ya, sekarang secara istilah. Kita baca di atas, sedangkan secara istilah pengertian kata tasrif adalah mengubah suatu kata dari bentuk asalnya kepada bentuk lainnya. Jadi tasrif ini sebenarnya punya bentuk asal. Kenapa namanya tasrif? Karena dia punya perubahan. Maka nanti kita lihat nih, bagaimana sih perubahan-perubahan yang terjadi dalam tasrif pembahasan kita kali ini. Nah, untuk slide yang ini ada tulisan tasrif X fi'il. Maksudnya apa sih? Nah, di bawahnya ada penjelasan bahwa tasrif ini sebenarnya berhubungan dengan fi'il. Jadi perubahan ini biasanya berhubungan dengan fi'il. Nanti kita bakal kenalin ya, ada fi'il apa aja sih dalam bahasa Arab. Yang pertama ada fi'il madi. Fi'il madi ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sudah lampau atau sudah terjadi. Jadi madi ini biasanya memang yang digunakan yang sudah lampau-lampau, bukan untuk yang akan mendatang atau yang sekarang ya, itu beda lagi. Nanti kita next selanjutnya. Nah, yang kedua nih ada fi'il mudhari'. Mudhari' ini adalah kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab yang digunakan apabila kata kerja tersebut akan dilakukan atau sedang dilakukan. Maka kita menggunakannya sebagai fi'il mudhari'. Dan yang terakhir nih ada fi'il amr atau kata kerja perintah. Nah, ini nih maksudnya yang suka nyuruh-nyuruh nih, maka kita menggunakannya fi'il amr atau kata kerja perintah. Inilah yang akan kita bahas tasrif lugawi fi'il amr atau kata kerja perintah. Sekarang kita lanjut ke pengertian fi'lul amri. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husuli syai'in fi zamanil mustaqbal. Pada inti dari pengertian di atas, itu artinya kata kerja ini itu meminta
ada yang sesuatu yang dikerjakan, meminta sesuatu agar dikerjakan di zaman yang akan mendatang. Gak mungkin kan kalau kita memerintahkan seseorang tetapi di masa lampau. Seperti yang sebelumnya kita udah bilang kan bahwa kalau tasrif ini kita akan terikat dengan domir. Domir itu apa sih sebenarnya? Tadi sedikit aku bilang bahwa domir itu kata ganti. Kita bahas ya kali ini. Sebelumnya kita akan mengenal jenis-jenis domir dulu dalam bahasa Arab. Kenalan sama domir yuk. Nah, domir dalam bahasa Arab itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada domir mutakallim, yaitu domir atau kata ganti yang digunakan untuk orang pertama, yaitu aku dan kami. Kemudian yang kedua ada domir mukhatab, yaitu kamu dan kalian. Dan yang terakhir nih ada domir goib atau orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Maka di pembahasan kita kali ini di tasrif logawi fi'il amr kita menggunakan domir orang kedua, yaitu mukhatab. Gini ya teman-teman tulisannya, bisa kita lihat di gambar di atas ada anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Bisa dilihat ya teman-teman gambar di atas ada anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Anta yang berarti kamu laki-laki, anti yang berarti kamu perempuan, antuma yang berarti kamu berdua laki-laki maupun perempuan, penggunaannya sama ya, tetap antuma, antum yang berarti kalian laki-laki, dan yang terakhir antunna yang berarti kalian perempuan. Ada penjelasan di atas teman-teman. Kaifa nusarrifu fi'lun fil amri. Artinya gimana sih kita mengubah fi'il dalam kata kerja perintah di dalam bahasa Arab? Maksudnya gimana nih? Di sini kita jelasin dulu ya. Yukhadu fi'lul amri minal fi'lil mudhari' al majzum ma'a hadbi harfil mudhara'. Yang artinya sebenarnya fi'il amr ini diambil dari fi'il mudhari' teman-teman, tapi fi'il mudhari'nya ini sudah majzum atau sukun, kemudian dihilangkan juga huruf-huruf mudhara'ahnya. Nah, huruf-huruf mudhara'ah itu apa sih teman-teman? Nah, huruf-huruf mudhara'ah dalam fi'il mudhari' itu ada 4 teman-teman. Ada hamzah, ada ya, ada ta, dan ada nun. Teman-teman, sebelum kita merinci pembahasan kita kali ini, aku bakal ngejelasin tentang fa'ul fi'li, ainul fi'li, dan lamul fi'li, biar nanti kita nggak bingung ya ke selanjutnya. Kita akan kasih contoh seperti kata kerja darosa. Darosa artinya apa teman-teman? Yaitu belajar. Nah, di kata darosa dengan wazan fa'ala, maka da merupakan fa'ul fi'li, ro merupakan ainul fi'li, dan sa merupakan lamul fi'li. Sekarang kita langsung masuk ya teman-teman ke pembahasan pembuatan fi'il amr itu sendiri. Di atas ada tulisan kaidah harokat hamzah wasal pada fi'il amr. Kita lihat harokat ainul fi'il pada fi'il mudhari terdapat 3 macam, yaitu jika harokatnya dhammah maka harokat hamzah wasal pada fi'il amr pun dhammah. Contohnya yang pertama dengan kata kerja kataba yaktubu. Ingat ya teman-teman, kata kerjanya kataba yaktubu. Nah, ainul fi'ilnya yang mana nih? Dari kataba. Maka ainul fi'ilnya adalah huruf ta. Nah, ta pada fi'il mudhari'nya berharokat dhammah. Maka apabila ainul fi'linya merupakan harokat dhammah, maka kita akan memberikan hamzah wasal pada fi'il amr pun berharokat dhammah. Harokat dhammah tuh berbunyi apa? U. Maka kita hapus. Dari fi'il mudhari' yaktubu kita hapus ya. Kemudian kita ganti menjadi hamzah wasal berharokat dhammah u. Maka jadilah uktub. Kataba yaktubu uktub. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, jika ainul fi'linya berharokat kasroh, maka harokat hamzah wasal pada fi'il amr ialah kasroh. Ingat ya teman-teman, ainul fi'ilnya kasroh, maka hamzah wasalnya juga kasroh. Kita ambil contoh fi'ilnya adalah jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Ainul fi'ilnya merupakan lam dari kata jalasa. Kemudian harokat lam pada fi'il mudhari ialah kasroh. Yajlisu. Nah, ingat ya, lamnya itu merupakan
harokatnya kasroh, i, yajlisu. Maka kalau ainul fi'lunya itu merupakan kasroh, kita ambil fi'il amrnya dari hamzah wasalnya juga i, berbunyi i. Maka kita hapus dulu, ya-nya kita hapus, kemudian kita ganti menjadi hamzah wasal yang berharokat kasroh i, maka jadilah ijlis. Jalasa, yajlisu, ijlis. Begitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, yang ketiga, jika ain fi'linya berharokat fathah, maka harokat hamzah wasalnya ialah kasroh juga seperti yang kedua tadi ya. Tapi ini ainul fi'linya merupakan harokat fathah. Kita ambil contoh kata kerja fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Maka ainul fi'li dari kata fataha yaftahu merupakan huruf ta. Nah, harokat ta kira-kira di sini apa nih? Harokat ta-nya fathah, berarti ainul fi'linya merupakan fathah ya, sesuai dengan kaidah. Nah, kemudian gimana? Maka harokat hamzah wasal pada fi'il amrnya juga menjadi kasroh. Kita hapus ya. Ya, kita hapus menjadi hamzah wasal yang berharokat i, kemudian kita gabungkan menjadi iftah. Fataha yaftahu iftah. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr dengan domir anta. Di situ kita bisa baca untuk menjadikan ke fi'il amr adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan fi'il mudhari domir anta dengan contoh taktubu. Yang pertama, hilangkan huruf mudhoroahnya. Kita udah bilang ya, huruf mudhoroah itu ada 4. Nah, dengan taktubu ini huruf mudhoroahnya adalah ta, maka kita harus membayangkan hilangkan huruf ta dan ganti dengan hamzah wasal. Berhubung harokat ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasalnya berharokat dhammah. Jadi fi'il amrnya adalah uktub. Setelah dihilangkan huruf mudhoroahnya, taknya dihilangkan, kemudian hamzah wasalnya diganti menjadi u, maka jadilah uktub. Sekarang kita lanjut dengan membuat fi'il amr domir anti dari fi'il mudhari taktubina. Yang pertama, hilangkan huruf mudhoroahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, huruf mudhoroahnya di sini tetap sama kayak tadi, ta, dan ganti dengan hamzah wasal. Jadi kita hilangkan dulu huruf ta dari kata taktubin. Kemudian yang kedua, lihat harokat ain fi'ilnya pada fi'il mudhari di atas. Harokatnya dhammah. Nah, karena sebab harokat ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasalnya berharokat dhammah juga. Lalu kemudian hilangkan nun yang di paling akhir dari kalimat taktubin itu kita hilangkan. Maka fi'il amrnya adalah uktubi untuk domir anti. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kita akan membuat fi'il amr dengan domir antuma, yaitu 2 orang. Dari fi'il mudhari taktubani. Hampir sama ya teman-teman. Yang pertama, hilangkan huruf mudhoroahnya terlebih dahulu, yaitu huruf ta. Kita hilangkan ta yang pertama, kita hilangkan, kemudian ganti dengan hamzah wasal. Kemudian kita lanjut dengan lihat harokat ain fi'ilnya. Karena ain fi'ilnya masih sama berharokat dhammah, maka hamzah wasalnya juga berharokat dhammah. Kemudian hilangkan huruf nun di akhir dari kalimat uktubani, nunnya kita hilangkan. Maka jadilah fi'il amr menjadi uktuba. Kemudian sekarang kita akan membuat bagaimana fi'il amr antum dari fi'il mudhari. Ini hampir sama ya teman-teman, karena bentuk fi'il mudhari antum dan anti itu hampir sama. Kalau anti taktubina, kalau antum taktubuna. Maka yang pertama sama, hilangkan huruf mudhoroahnya. Kita hilangkan huruf ta, kemudian diganti dengan hamzah wasal. Hamzah wasalnya berharokat apa? Kita lihat, karena harokat ain fi'ilnya sama, yaitu harokatnya dhammah, maka hamzah wasalnya juga berharokat dhammah. Kemudian hilangkan nun di akhir, sama seperti domir anti. Nah, taktubuna, nananya kita hilangkan. Maka ketika hamzah wasalnya juga harokatnya dhammah, kemudian nun dihilangkan, maka jadi fi'il amrnya adalah uktubu. Begitu teman-teman. Lanjut pada pembahasan terakhir, pembuatan fi'il amr dari fi'il mudhari adalah dari domir antunna. Nah, fi'il mudhari dari domir antunna adalah taktubna. Ingat teman-teman, fi'ilnya adalah taktubna untuk domir antunna. Kita hilangkan huruf mudhoroahnya yaitu huruf ta. Kemudian lihat harokat ain fi'ilnya karena masih sama berharokat dhammah, maka hamzah wasal yang kita gunakan juga berharokat dhammah. Kemudian kita langsung saja tidak perlu menghilangkan huruf nun, maka kita langsung ganti dari huruf mudhoroahnya ta menjadi u, kemudian langsung kita buat uktubna. Lebih mudah ya teman-teman. Sekian pembahasan mengenai tasrif lugawi fi'il amr. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.